Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Restu Putri atau biasa dipanggil dengan Puput. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Fadila ataupun Puput. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pernafasan pada manusia. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Setelah proses di dalam paru-paru selesai, atau secara sederhananya, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat-alat pernafasan. Alat pernafasan ada hidung, paru-paru, dan tenggorokan. Hidung, perjalanan udara memasuki paru-paru. Dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring melalui rambut-rambut hidung. Tenggorokan, setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati sebelum memasuki paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati vari, laring, dan trakea. Paru-paru, setelah di tenggorokan, udara menuju paru-paru. Namun, sebelum menuju paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang dua. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus dan bronkiolus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang paling kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai pertukaran gas, karbon dioksida, dan uap air dengan oksigen. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernafasan pada perut, yaitu ada dua jenis pernafasan pada perut. Pernafasan pada perut ada dua jenis, yaitu ekspirasi dan inspirasi. Pada tahap inspirasi, yaitu masukkan udara. Pertama, tahap pada inspirasi adalah otot diafragma berkontraksi. Tahap kedua, setelah otot diafragma berkontraksi, maka diafragma mendatar. Kemudian, setelah diafragma mendatar, maka volume dada membesar, diikuti dengan tekanan paru-paru mengecil. Kemudian, di tahap ekspirasi atau mengeluarkan udara, otot diafragma relaksasi. Ketika otot diafragma relaksasi, maka diafragma melengkung atau kembali ke bentuk semula. Volume rongga dada mengecil, kemudian terjadi tekanan di paru-paru membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Baiklah, kita masuk ke dalam PPT atau PowerPoint yang sudah saya buat. Materi tetap sama, yaitu proses pernafasan pada manusia. Pengertian pernapasan: proses keluar masuknya udara ke dan dari paru-paru. Proses pernapasan pertama, inspirasi. Proses masuknya udara dari luar tubuh menuju ke paru-paru. 2. Ekspirasi. Proses keluarnya udara dari tubuh paru-paru keluar tubuh. Respirasi. Proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Ini merupakan gambar dari mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dada. Pertama, inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Volume rongga dada membesar. Tekanan dalam rongga dada mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru. Tahap ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat. Volume rongga dada membesar. Tekanan dalam rongga dada mengecil. Udara dari luar masuk ke paru-paru.
pernapasan perut. Tahap inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Tahap ekspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Alat pernapasan manusia. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Tekak merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran kerongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Laring. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Trakea terdiri dari 3 lapisan. Lapisan epitel bersilia dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam. Lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Bronkus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Alveolus terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler. Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama. Dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Alveolus. Ini merupakan gambar dari alveolus. Kelainan pada sistem pernapasan. Influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut bulu, debu, atau tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Tuberkulosis, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Sinusitis, peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Laringitis, radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak serat. Yang terakhir ada bronkitis. Bronkitis yaitu radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Influenza disebabkan oleh virus yang disebut dengan influenza virus. Gejala penyakit ini yaitu batuk, demam lebih dari 39 derajat, pusing, nyeri otot, pilek, dan bersin-bersin. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan masker saat sedang sakit ataupun berada di tempat yang berkemungkinan terdapat virus influenza seperti di rumah sakit. Rajin mencuci tangan karena virus dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus.
asma. Penyakit asma disebabkan oleh bulu pada hewan, asap rokok, debu, makanan, dan lain-lain. Semua zat penyebab alergi disebut juga alergen. Saat alergen masuk ke dalam tubuh, tubuh akan menghasilkan senyawa prostaglandin dan histamin. Kedua senyawa ini dapat memicu penyempitan saluran pernafasan yang dapat menyebabkan penderita kesulitan menghirup oksigen. Oleh karena itu, penderita asma harus menghindari zat yang dapat memicu asma. Tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area terinfeksi. Namun, jika sistem imun lemah, maka bakteri akan menyebar ke organ yang lain. Gejala penyakit ini yaitu berat badan penderita turun drastis, berkeringat pada malam hari, tidak memiliki nafsu makan, demam, hingga batuk berdarah. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu selalu menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, dan menghindari batuk penderita TBC. Pneumonia. Pneumonia disebabkan karena adanya infeksi pada bronkiolus dan infeksi pada alveolus. Pada penderita pneumonia, terdapat cairan kental pada alveolus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Gejala pada penyakit ini yaitu demam, batuk hingga berdarah, sesak napas, dan nyeri pada bagian dada. Pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan yaitu selalu menggunakan masker saat sedang sakit ataupun saat berada di rumah sakit karena penyakit ini dapat ditularkan melalui udara, memberi antibiotik pada penderita, terapi oksigen, dan penyedotan cairan di dalam paru-paru. Selain disebabkan karena virus dan bakteri, ternyata rokok juga dapat menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. Loh, kok bisa ya? Kita semua tidak asing lagi dengan kegiatan seperti ini. Ya, merokok. Meskipun perusahaan rokok telah memberikan peringatan bahaya merokok pada setiap kemasan rokok yang diproduksi, tetapi mengapa ya masih banyak orang yang tetap mengkonsumsi rokok? Ternyata, komponen rokok terdiri dari tar dan nikotin. Nikotin merupakan senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan, sehingga seseorang ingin merokok lagi, dan lagi. Tar merupakan komponen rokok yang bersifat karsinogen atau dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Tar menyebabkan gigi bahkan kuku tampak lebih kuning, dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker tenggorokan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dari penjelasan tersebut, kita harus semakin sadar akan kesehatan organ pernapasan kita. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi sistem pernapasan pada manusia yang dapat saya sampaikan dan alat-alat pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum.